Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali siswa kelas 11 yang bersemangat. Di video kita kali ini, kita akan membahas bagaimana menyelesaikan operasi dari suatu matriks. Jadi sebelumnya kalian sudah mempelajari apa itu matriks, terus apa saja elemen-elemen dari matriks, definisi dari elemen suatu matriks, kemudian transpose dari suatu matriks, kemudian kesamaan dari matriks. Nah, sekarang kita coba untuk membahas operasi dari suatu matriks. Operasi dari matriks itu ada yang pertama penjumlahan, kemudian yang kedua ada pengurangan, kemudian yang ketiga ada perkalian. Perkalian ini ada dua, perkalian dengan skalar, perkalian dengan matriks. Artinya matriks dengan skalar dan matriks dengan matriks. Nah, yang perlu kalian ketahui adalah pada saat kita mau menjumlahkan dan mengurangkan suatu matriks, kita harus tahu dulu syarat dari suatu matriks bisa dijumlahkan atau dikurangkan. Syarat dari matriks bisa dijumlah atau dikurang adalah ordonya harus sama. Ya. Kalian sudah tahu definisi dari ordo, yaitu ukuran dari suatu matriks, yaitu banyak baris dan banyak kolom dari matriks tersebut. Kalau ordonya harus sama, berarti jika matriksnya 3 kali 2, maka hanya bisa dijumlah dengan matriks yang juga 3 kali 2. Atau matriks yang berukuran 4 kali 1 juga bisa dijumlah dengan matriks 4 kali 1. Kalau 3 kali 2 dengan 2 kali 3 itu tidak bisa dijumlahkan karena akan ada salah satu yang tidak memiliki pasangan jumlah atau pasangan pengurangnya. Nah, sementara di syarat pada perkalian, terutama perkalian dengan matriks, kalau perkalian dengan skalar itu tidak ada syaratnya, cukup dikalikan saja dengan bilangan skalarnya. Itu baris pertama, baris pada matriks pertama itu harus sama banyaknya dengan kolom pada matriks kedua. Atau kolom pada matriks pertama itu harus sama dengan baris pada matriks kedua. Atau ini juga berlaku pada saat dia berordo yang sama. Nah, misalkan baris pada matriks pertama. Misal matriks pertamanya adalah matriks 3 kali 2. Nah, ini bisa dikalikan dengan matriks yang berordo 2 kali 3. Kenapa? Karena baris pada matriks pertamanya adalah 3, kolom pada matriks keduanya juga 3. Begitu juga dengan matriks kolom pada matriks pertama itu 2, baris pada matriks kedua itu juga 2. Jadi jika ordonya pun berbeda, tetapi baris dan kolomnya itu sama, maka itu bisa dikalikan. Apalagi kalau ordonya juga sama, itu sudah pasti bisa dikalikan. Ya. Dan ini tidak berlaku pada penjumlahan ya. Baris matriks 1 kolom pada matriks 2 tidak berlaku pada penjumlahan dan pengurangan. Di penjumlahan dan pengurangan itu yang berlaku hanya ordo saja. Oke, untuk lebih jelasnya kita masuk ke contoh soal. Contoh soal ini akan ibu gabungkan saja. Langsung penjumlahan, pengurangan, perkalian, skalar, dan matriks, dan kita campur juga dengan transpose supaya lebih kompleks soal yang diberikan.
diberikan matriks A, kita anggap matriksnya adalah min 3, 5, 2, min 4, 1, 6. Dan matriks B adalah min 2, 1, 5, 0, 7, 3. Tentukan A tambah B, B A kurang B, yang C 2A tambah 3B. Nah, ini sudah berlaku perkalian dengan skalar ya. D A kurang B transpos. Kalau B transpos ini kemungkinan tidak bisa dikurangi karena dia nanti berbeda ordo ya, jadi tidak perlu. Kemudian kita coba B transpos dikurang A transpos. Nah, kalau sama-sama transpos, dia nanti akan bisa sama-sama, ordonya juga tetap sama. Kemudian yang E, A kali B, yang F, B kali A. Oke, di sini sudah ada penjumlahan, ada pengurangan, ada penjumlahan yang dicampur dengan skalar, ada transpos yang dicampur dengan pengurangan, dicampur juga dengan skalar, kemudian ada perkalian dan ada pembanding perkalian yang kita buktikan apakah A kali B itu sama dengan B kali A. Kita langsung saja jawab yang pertama. Jadi diperhatikan tahapannya. Untuk poin A ditambah B. Ya, kita langsung masuk saja. Matriks yang pertama, matriks A-nya adalah min 3, 5, 2, min 4, 1, 6. Karena ditambah B, ya tambahkan saja dengan matriks yang B. Min 2, 1, 5, 0, 7, 3. Sama dengan, nah ini seperti pelajaran anak SD, kita hanya menjumlahkan dan mengurangkan saja matriks yang seletak, elemen yang seletak maksudnya. Jadi artinya elemen yang baris pertama, kolom pertama itu dijumlahkan dengan baris pertama, kolom pertama juga. Kemudian baris pertama, kolom kedua juga harus dijumlahkan dengan baris pertama, kolom kedua. Jadi berpasang-pasangan. Nah, ini tinggal dijumlahkan saja. Min 3 ditambah min 2 itu min 5. 5 ditambah 1 itu 6. 2 ditambah 5 itu 7. Min 4 ditambah 0 tetap min 4. 1 ditambah 7, 8. 6 ditambah 3, 9. Selesai. Itu penjumlahan. Jadi sama seperti penjumlahan kalian belajar waktu SD, tinggal menjumlahkan saja angka-angkanya. Oke. Kita coba untuk yang kedua, yaitu A kurang B. Min 3, 5, 2, min 4, 1, 6. Ini matriks A. Dikurang dengan matriks B. Min 2, 1, 5, 0, 7, 3. Ya, sebenarnya kalau pengurangan itu menjumlahkan dengan lawannya ya.
Itu bisa saja dikerjakan langsung. Min 3, negatif 3 dikurang negatif 2. Berarti utang 3 dibayar 2, utang 1. 5 dikurang 1, 4. 2 dikurang 5, negatif 3. Negatif 4 dikurang 0, negatif 4. 1 dikurang 7, negatif 6. 6 dikurang 3, 3. Selesai. Jadi untuk penjumlahan dan pengurangan itu sangat mudah ya. Sangat mudah sekali. Tinggal menjumlahkan dan mengurangkan pasangannya. Itu sebabnya jika ordonya berbeda, maka tidak bisa dijumlahkan ataupun dikurangkan karena akan ada salah satu elemen yang tidak memiliki pasangan. Oke, kita lanjut. Yang C. 2A ditambah 3B. Ini juga langsung saja. Masukkan 2. Kemudian karena dia 2A, ya masukkan matriks A, yaitu min 3, 5, 2, min 4, 1, 6. Ditambah dengan 3. Ya, ini kita letakkan di tengah. 2A ditambah 3B. Matriks B-nya masukkan min 2, 1, 5, 0, 7, 3. Sama dengan, ya, kalau mengalihkan dengan skalar, ini kita sudah masuk materi yang kedua. Dan materi yang ketiga, perkalian dengan skalar. Ini kita kalikan seluruh elemen matriks dengan angka skalarnya. Ya, berarti artinya 2 dikali negatif 3, kemudian 2 dikali 5, 2 dikali 2, 2 dikali 4, sampai seterusnya sampai selesai. Nah, 2 dikali negatif 3 itu negatif 6, 2 dikali 5 itu 10, 2 dikali 2, 4, 2 dikali negatif 4, negatif 8, 2 dikali 1, 2, 2 dikali 6, 12. Tambah dengan 3 dikali negatif 2, negatif 6, 3 dikali 1, 3, 3 dikali 5, 15, 3 dikali 0, 0, 3 dikali 7, 21, 3 dikali 3, 9. Nah, ini tinggal kita jumlahkan saja sama seperti ini tadi. Negatif 6 ditambah negatif 6 hasilnya adalah negatif 12. 10 ditambah 3 hasilnya adalah 13. 4 ditambah 15 hasilnya adalah 19. Negatif 8 ditambah 0 hasilnya adalah tetap negatif 8. 2 ditambah 21 hasilnya adalah 23. 12 ditambah 9 hasilnya adalah 21. Selesai. Ini nilai 2A ditambah 3B. Oke. Kita lanjut ke D. 2B transpos dikurang A transpos.
Ini agak lebih panjang. Kita tulis dulu A-nya tadi ya. Matriks A tadi adalah 5, 2, negatif 4, 1, 6. Kemudian matriks B-nya adalah negatif 2, 1, 5, 0, 7, 3. Nah, yang ditanya adalah, ini Ibu tulis ulang karena tidak terlihat ya yang di atas. Kalau di buku kalian tidak perlu ditulis ulang. 2B transpos dikurang A transpos. 2B transpos dikurang A transpos sama dengan. Nah, ingat bahwa transpos itu adalah perubahan dari baris menuju menjadi kolom. Maka di sini A transposnya adalah yang baris pertama itu akan menjadi kolom pertama. Jadi letaknya menurun. Yang baris kedua akan menjadi kolom kedua. Yang baris ketiga akan menjadi kolom ketiga. Jadi yang semulanya dia ordonya 3 kali 2, maka di sini ordonya menjadi 2 dikali 3. Kemudian B transpos berapa? B transpos baris pertama menjadi kolom pertama. Baris kedua menjadi kolom kedua. Baris ketiga menjadi kolom ketiga. Ini juga menjadi 2 kali 3. Ordo itu baris kali kolom ya, jadi banyak barisnya, ada 1, 2, 3 dikali dengan banyak kolom, kali 2. Ini banyak barisnya 2, banyak kolomnya ada 3. Jadi pada saat dia ditranspos maka ordonya berubah. Nah, di sini sudah kita tuliskan A transpos dan B transpos. Tinggal masukkan saja 2 dikali B transpos. Jadi langsung masukkan B transposnya. Min 2, 5, 7, 1, 0, 3. Jadi jangan lagi digunakan yang B-nya. Jangan lagi digunakan matriks B, tapi kita gunakan matriks B transpos. Dikurang dengan A transpos. Ya, dikurang saja min 3, 2, 1, 5, min 4, 6. Nah, ini sama seperti mengurangi tadi. Sebelumnya dikalikan dulu dengan skalarnya sehingga menjadi negatif 4, 2 kali 5, 10, 2 kali 7, 14, 2 kali 1, 2, 2 kali 0, 0, 2 kali 3, 6. Dikurang dengan negatif 3, 2, 1, 5, 4, 6. Dia tidak berubah ya, karena di sini tidak ada perkalian dengan skalarnya. Ya, langsung kita kurangi saja. Negatif 4 dikurang negatif 3 adalah negatif 1. Kemudian 10 dikurang 2 adalah 8. 14 dikurang 1 adalah 13. 2 dikurang 5 negatif 3. 0 dikurang 4 negatif 4. 6 dikurang 6 0. 2B transpos dikurang A transpos. Selesai. Oke, itu adalah salah satu dari beberapa contoh penjumlahan, pengurangan, penjumlahan yang dipadu dengan skalar, digabungkan dengan skalar, kemudian pengurangan yang digabungkan dengan skalar, dan transpos. Nah, sekarang ada poin E dan F, yaitu perkalian matriks dengan matriks. Nah, di sini
mulailah pekerjaan kita sedikit lebih rumit. Sebenarnya tidak terlalu rumit, asalkan kita teliti saja. Kita tulis ulang saja, matriks A-nya di sini adalah min 3, 5, 2, min 4, 1, 6. Ini karena tidak terlihat ya dengan yang tadi, makanya matriksnya ditulis berulang. Kemudian yang B-nya adalah min 2, 1, 5, 0, 7, 3. Oke. Sekarang poin E. A kali B. Nah, yang harus kalian ingat bahwa mengalihkan matriks dengan matriks adalah mengalihkan elemen baris dengan kolom. Nah, ingat baris dengan kolom. Jadi bukan seperti penjumlahan tadi, baris dengan baris, tetapi dia baris dengan kolom. Nah, seperti apa? Perhatikan. Min 3, 5, 2, min 4, 1, 6. Dikali dengan min 2, 1, 5, 0, 7, 3. Ini sebenarnya kalau tanda kalinya tidak ditulis tidak masalah, dia definisinya tetap perkalian. Nah, tulis seperti ini saja juga jatuhnya ada perkalian. Atau A kali B itu sama dengan AB. Ya, ini sama juga ditulis seperti AB, jadi tidak perlu dituliskan kalinya juga, tidak masalah. Itu sudah membuktikan bahwa dia adalah perkalian. Nah, kita lihat syaratnya tadi, banyak baris harus sama dengan banyak kolomnya. Ya, karena ini ordonya sama, berarti sudah pasti banyak baris sama dengan banyak kolomnya. Barisnya ada 3, kolomnya, ini kolomnya 2 ya. Oh, berarti dia tidak bisa dikalikan. Ingat, baris pada matriks 1 harus sama dengan kolom pada matriks kedua. Baris pada matriks 1 itu 3, kolomnya hanya ada 2. Oh, berarti ini tidak bisa dikalikan. Kita coba saja dengan contoh yang lain. Oh, Ibu tidak begitu melihat tadi ordonya. Jadi untuk yang perkalian kita coba dengan contoh yang lain saja. Karena ini sudah pasti tidak bisa dikalikan, karena banyak baris dan banyak kolomnya itu tidak sama. Oke. Kita anggap saja matriks A-nya, ini berbeda contoh ya. Jadi ini kita pisahkan saja E dan F. Kita hapus. Kemudian kita tulis yang baru untuk poin E dan F-nya. Matriks A-nya kita anggap 10, negatif 1, dan 5. Kemudian negatif 2, 3, dan 6. Untuk matriks B-nya 1, 4, 7, negatif 1, 0, dan negatif 5. Nah, ini ordonya berbeda. Ordonya di sini 3, 2 kali 3. Di sini ordonya 3 kali 2. Tetapi bisa dikalikan karena barisnya sama dengan banyak kolom pada matriks 2.
baris pada matriks pertama juga sama dengan kolom pada matriks pertama. Kolom pada matriks pertama sama dengan baris pada matriks kedua. Tetapi matriks ini tidak bisa dijumlahkan. Jadi ada sedikit perbedaan antara perkalian dengan penjumlahan. Nah, untuk A kali B itu sama dengan kita tulis 10, negatif 1, 5, negatif 2, 3, 6, kemudian dikalikan dengan 1, 4, 7, negatif 1, 0, negatif 5. Nah, seperti apa cara mengalikannya? Silakan diperhatikan. Ingat, mengalikannya adalah baris dengan kolom. Jadi artinya baris pertama dikali dengan kolom pertama. Sepuluh dikali 1. Hasilnya adalah 10. Tetapi 10-nya tidak tunggal ya. Ada lanjutannya. Negatif 1 dikali 4. Negatif 4. 5 dikali 7. Positif 35. Nah, nanti ini dijumlahkan. Ya, seperti itu. Kemudian yang kedua, 10 dikali negatif 1. Negatif 10. Kemudian negatif 1 dikali 0. Tetap 0. Kemudian 5 dikali negatif 5. Negatif 25. Nah, jadi baris pertama kali kolom pertama, baris pertama kali kolom kedua, dapatlah baris pertama pada hasilnya. Kemudian baru setelah selesai semua, kita lanjutkan yang di bawah untuk baris kedua. Baris kedua dikali dengan kolom pertama. Nah, elemennya satu persatu. Berarti min 2 dikali 1, min 2, 3 dikali 4, 12, 6 dikali 7, 42. Selanjutnya, baris kedua dikali kolom kedua. Nah, berarti di sini 2, karena min 2 dikali min 1, kemudian 3 dikali 0, 6 dikali negatif 5, 30, negatif 30. Nah, di sini tinggal kita jumlahkan saja. 10 kurang 4, 6 ditambah 35 itu 41. Min 10 tambah 0 min 10 tambah min 25 itu min 35. Kemudian min 2 tambah 12 itu 10 ditambah 42 52. 2 tambah 02 dikurang 30 itu negatif 28. A, B. Selesai. Nah, jadi perbedaannya di sini adalah pada penjumlahan dan pengurangan, pada saat ordonya 2 kali 3, 3 kali 2 ditambah dengan 3 kali 2, maka hasilnya adalah 3 kali 2. Begitu juga dengan ordo yang lain, dengan syarat ordonya harus sama. Ketika ordonya berbeda, maka tidak bisa dijumlahkan ataupun dikurangkan. Nah, berbeda dengan penjumlahan, untuk perkalian ordonya itu boleh berbeda seperti ini, asalkan baris itu sama dengan kolom matriks kedua.
kolom matriks pertama sama dengan baris matriks kedua. Jadi 2 kali 3 dengan 3 kali 2, 2 kali 4 dengan 4 kali 4, atau 3 kali 3 dengan 3 kali 3, kemudian 2 kali 2 dengan 2 kali 2 juga bisa. Tapi kalau untuk contoh yang tadi itu tidak bisa ya, karena dia matriksnya ordo 3 kali 2 dikali dengan 3 kali 2, ini tidak bisa karena barisnya tidak sama dengan kolom ya. Nah, hasilnya adalah ketika matriks 2 kali 3 dikalikan dengan matriks 3 kali 2, maka hasilnya adalah 2 kali 2. 2 kali 2, banyaknya baris 2, banyaknya kolom juga 2. Nah, sekarang kita coba untuk B kali A supaya lebih paham untuk yang perkalian. Jadi kita coba 2 kali untuk yang poin F. B kali A, ya artinya B yang duluan. 1, min 1, 4, 0, 7, min 5. Untuk A-nya adalah 10, min 1, 5, min 2, 3, 6. Ini matriksnya ordonya 3 kali 2 dengan 2 kali 3. Maka nanti hasil ordonya adalah 3 kali 3. Kita buktikan. Oke. Baris dengan kolom ya. Kali barisnya dengan kolomnya. Berarti 1 dikali 10, 10, min 1 dikali min 2, plus 2. Oke. Kemudian baris pertama kali kolom kedua. Satu dikali min 1, min 1, min 1 dikali 3, min 3. Selanjutnya baris pertama kali kolom ketiga. 1 dikali 5, 5, min 1 dikali 6, min 6. Oke, sudah semua, sudah habis kolomnya. Kita lanjut ke yang di bawah. 4 kali 4 dengan 0 kali dengan 0. Berarti 4 dikali 10, 40. 0 dikali min 2 tetap 0. Kemudian baris kedua kali kolom kedua. 4 dikali min 1, min 4, 0 dikali 3, 0. Kemudian yang terakhir, baris kedua kali kolom ketiga. Berarti 4 kali 5, 20, 0 dikali 6 tetap 0. Oke. Tinggal tersisa satu baris lagi. Baris ketiga kali kolom pertama. Min 7 kali 10, min 70, min 5 kali min 2, positif 10. Kita lanjut. Baris ketiga, kolom kedua. Min 7 kali min 1, 7, min 5 kali 3, min 15. Kemudian yang terakhir, baris ketiga kali kolom ketiga. Min 7 dikali 5, min 35, min 5 dikali 6,
min 30. Baru kita jumlahkan. 10 tambah 2, 12, min 1, min 3, min 4, 5 kurang 6, min 1, 40 tambah 0, 40, min 4 tambah 0, min 4, 20 tambah 0, 20, min 70 tambah 10, min 60, 7 kurang 15, min 8, min 35, min 30, min 65. Nah, inilah hasilnya perkalian B dengan A. Sehingga didapat ordonya adalah 3 dikali 3. Ya, sama seperti prediksi kita tadi ya. Jadi hasil kalinya ini, hasil perkalian matriks itu adalah hasil jumlah baris dengan hasil jumlah kolom. Dia akan menjadi ordo 3 kali 3. Ya, itu saja untuk materi hari ini. Operasi dari matriks dimulai dari penjumlahan, kemudian pengurangan, kemudian perkalian dengan skalar, perkalian matriks dengan matriks. Jadi bisa dimodifikasi. Penjumlahan itu tidak melulu hanya A tambah B, B tambah A tambah C, C kurang A, tidak seperti itu. Tapi bisa juga digabungkan dengan perkalian skalar maupun dengan transpose. Ataupun nanti A kali B ditambah C mungkin bisa. Jadi untuk materi penjumlahan, pengurangan, perkalian ini tidak bisa dilepas. Jadi harus selalu diingat supaya pada saat soalnya dimodifikasi kita tetap mengingat materi-materi sebelumnya. Nah, silakan diputar saja videonya berulang-ulang terutama untuk perkalian tadi, perkalian matriks dengan matriks. Yang perlu diingat bahwa perkalian itu adalah baris dikali dengan kolom. Jadi elemen pada baris dikali dengan elemen pada kolomnya. Kemudian dijumlahkan, dia tidak berdiri sendiri. Dijumlahkan, nah, barulah didapat hasilnya. Jadi kita kalikan dulu baris pertama, kita selesaikan dulu dengan seluruh kolom yang ada. Jadi menulisnya ke samping terlebih dahulu untuk mengisi baris pertama. Kemudian baru setelah selesai semua kolom, kita lanjut ke baris kedua, baru dikalikan dengan seluruh kolom yang ada untuk mengisi kolom yang kedua. Begitu seterusnya. Kita lanjutkan ke latihan supaya kalian bisa mencoba sendiri di rumah bagaimana menyelesaikan operasi pada suatu matriks. Latihan kita hari ini, diketahui matriks P sama dengan 5 min 4 3 1 dan Q 2 min 1 6 min 2. Tentukan A P tambah Q, artinya jumlahkan. Kemudian B 3P tambah 2Q, kali dulu dengan skalarnya baru dijumlahkan. Kemudian yang C 2Q dikurang P transpose, Q-nya dikali 2, kemudian P-nya ditransposkan. Ini karena dia matriks persegi, dia tidak masalah dengan transpose ya. Baik itu 2 kali 2, 3 kali 3, dan lain sebagainya. Kemudian P kali Q itu tinggal dikalikan, Q kali P juga Q dikali dengan P. Dan perkalian itu tidak berlaku sifat komutatif, jadi artinya dia jika dibalik dia tidak akan menghasilkan hasil yang sama. Oke, ini saja untuk pertemuan kita hari ini. Kita lanjutkan di pertemuan berikutnya, yaitu di determinan dan inverse dari suatu matriks. Kita akan mempelajari mengenai matriks singular dan non singular berdasarkan nilai determinannya, kemudian nilai inverse dari suatu matriks. Untuk hari ini cukup sampai di sini dulu. Selamat belajar dan selamat mengerjakan tugasnya. Jangan lupa tetap jaga kesehatan dan tetap semangat. Selamat belajar dari rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jangan lupa di like, komen, dan di subscribe.